Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kurban di hari yang pertama kemarin. Kita berharap mudah-mudahan kurban kita semua yang sudah kita lakukan ini diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa mudah-mudahan jamaah yang belum bisa berkurban di tahun ini dengan harapan insya Allah di tahun yang akan datang semua jamaah, ya, semua warga bisa berkurban, ya. Nah, terkait dengan akikah, pertama hukumul akikah wa makna, hukumnya akikah dan maknanya. Pertama, qala Hanafiyah tubahul akikah wa la tustahab. Kata mazhab Hanafi bahwa yang namanya akikah itu mubah, bukan disunahkan. Ya. Kenapa? Karena di anna tashri' al-mudhayyati nasakhatul gadamin kana qablaha min al-aqiqah warajabiyah wal-aqiqah. Sebab kata mazhab Hanafi, dulu sebelumnya itu banyak yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Ya, ada aqiqah, ada rajabiyah, ada aqiqah. Nah, kalau yang dikatakan rajabiyah apa? Rajabiyah itu menyembelih kambing di bulan Rajab, itu namanya rajabiyah. Zaman dulu, zaman jahiliyah. Kemudian akhirah itu apa tuh? Akhirah itu menyembelih kambing. Kalau kambingnya ada 10 ekor maka dipotong satu. Gitu. Nah, didasari dengan ini maka yang dulu-dulu kata mazhab Hanafi nggak dimubah, artinya nggak disunahkan, mubah saja terkait dengan akikah. Nah, apa sih itu akikah? Al-akikah tuzbahu al-zabihah allati tuzbahu 'anil maulud yaum usbi'. Jadi yang namanya akikah itu adalah sembelihan atau hewan yang disembelih yang ditujukan buat anak pada hari yang ketujuh. Nah, secara bahasa akikah itu apa? An-nahash asy-sya'rul ladzi 'alal maulud, yaitu rambut yang terkait atau bulu yang terkait dengan anak. Ya. Kenapa? Karena summa usmiyatil arabu az-zabiyah inda halqi sya'ril maulud haqiqatun. Karena orang-orang Arab itu mengatakan kalau dia potong rambut anaknya itu namanya akikah. Ala adatihim bi tasmiyati syai'in bi ismi sababi. Kenapa? Karena mereka menamakan sesuatu dengan sebabnya. Yang gampang begini dah. Satu mazhab namanya mazhab Hanafi itu mengatakan akikah itu mubah. Gitu ya. Nah, akikah itu kenapa dinamakan akikah? Karena ya, penyembelihan yang disembelih ditujukan buat anak. Itu di hari yang ketujuh, ya. Kemudian menurut mazhab jumhurul fuqaha, ya, menurut jumhurul fuqaha, mazhab Syafi'i, mazhab kita, mazhab Maliki, mazhab Hambali mengatakan, ya, bahwasanya tusannu lil abi amalihi al-aqiqah anil maulud. Kata Pak jumhurul fuqaha bahwa sunnah bagi kita ini orang tua, bapak, dari hartanya itu si bapak apa al-aqiqah anil maulud, yaitu menyembelih untuk anak yang baru lahir. Aqiqah disunahkan. Tetapi kata jumhurul fuqaha la tusannul aqirah awil rajabiyah, tapi yang aqirah dengan rajabiyah enggak disunahin. Yang disunahkan adalah akikah. Nah, di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Nabi itu bersabda di hadis Ibnu Abbas, seperti hadisnya Ibnu Abbas, aqqa 'anil Hasan wal Husaini alaihi wassalatu wassalam kibashan. Baginda Nabi itu mengakikahkan Hasan dan Husain. Untuk keduanya itu apaan? Kibasan, yaitu kambing domba. Ya. Nah, hadis keduanya kullu ghulamin rahinah bi aqiqatihi, bahwa setiap bayi yang lahir itu tergadai jiwanya dengan akikah. Tuzbahu anhu yaum as-sabi'i, kemudian disembelih di hari yang ketujuh. Wa yusamma, kemudian dikasih nama wa yuhlaqu
nafkahnya ini anak misalnya, bapaknya nggak mengakikahkan, tapi yang akikohin kakeknya boleh. Rasulullah mengakikahkan cucunya Hasan dan Husain. Ya. Nah, kemudian jinsi hawa sunanha wa sifatuha. Yang namanya akikah itu mislul udhiyah, sama seperti kurban. Minal an'am, daripada binatang-binatang ternak, al-ibil wal baqar wal ghanam. Ya. Wakilah sebagian mengatakan la yu'aqu bil baqar wala bil ibil. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya ya termasuk onta, sapi, kambing, tapi dikatakan nggak ada tuh untuk sapi dan onta, adanya kambing. Ya. Nah, itu terkait dengan akikah. Berapa jumlahnya? Ada dua, jumlahnya itu hiya indal malikiyah. Menurut madzhab Maliki, akikah itu menurut madzhab Maliki syatun 'anil zakari awil unsa di hadis Ibnu Abbas sabiq. Laki-laki dan perempuan sama satu ekor, kata madzhab Maliki. Didasari dengan apa? Hadis Nabi tadi, akikah. Ya, mengakikahkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan wal Husain alaihi wassalatu wassalam kibasyan. Jadi madzhab Maliki mengatakan laki-laki dan perempuan akikahnya itu satu. Laki satu ekor, perempuan juga satu ekor. Nah, itu menurut madzhab Maliki. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya akikah anil Hasan syatan wa anil Husaini syahada. Ya, nah itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, waqala Syafi'iyah, menurut madzhab Syafi'i wal Hanabilah dan juga madzhab Hambali, mengatakan bukan satu, anil gulami syatani, dua ekor buat anak laki-laki, wa anil unsa, dan buat orang perempuan syatun, yaitu satu ekor. Di khabari, karena ada hadis kabar yang disampaikan oleh Aisyah, anil gulami syatani mukafatani wa anil jariyah syatun. Jadi buat laki-laki itu dua ekor kambing, buat perempuan satu ekor kambing. Ya. Wa hadis Ibnu Abbas mahmulun 'ala al-jawaz kasyat. Sabaqu bidnah awil baqarah, kalau tabaham budnatan awil baqarah aw baqaratan an sab'ati awlad jaza walau kana al-masahib minal fil aqiqati 'inda Syafi'iyah yuridu al-lahma faqat wa ta'addudul aqiqah bi ta'addudil awlad. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ada orang beli sapi nih, ya, buat 7 orang anaknya boleh, ya, tetapi ini ya qila, sebagian mengatakan begitu, ya. Nah, waktuha, jadi kesimpulannya begini, ada dua pendapat yang terkait dengan akikah. Satu, madzhab Maliki mengatakan laki-laki dan perempuan sama, satu ekor. Yang kedua, umum nih yang buat kita, madzhab kita Imam Syafi'i dan juga madzhab Hambali mengatakan yang laki-laki 2 ekor, yang perempuan 1 ekor. Gitu, ya. Nah, ini. Nah, makanya kadang-kadang kan ada yang nanya, Ustaz, kita tahun ini baru bisa beli 1 ekor. Anak-anak kan laki nih, Anda baru bisa beli 1 ekor, gimana Ustaz? Gak apa-apa, beli aja dulu. Iya. Seandainya nanti dia punya duit lagi, dia mau beli 1 lagi, gak apa-apa. Nah gitu. Kan kadang-kadang ada orang mau nyicil nih akikah, tahun ini dia bisa beli atu, ntar dia nabung lagi, tahun besok atau 2 tahun lagi dia bisa beli atu, karena anak laki harus 2 ekor. Saya bilang gak apa-apa dah, 1 ekor dulu dah. Ya, karena ada satu mazhab yang mengatakan boleh. Gitu. Jadi kita nanti ya istilahnya, kalau memang duitnya ada, rezekinya cukup, ya langsung beli 2 dah. Tapi kalau misalnya memang belum ada rezekinya cukup, 1 aja dulu.
Ya, waktuha, kapan waktunya akikah? Tudbahu yauma sabihi, yauma sabi wiladatihi. Jadi waktunya itu adalah hari yang ketujuh. Misalnya bapak punya anak perempuan lahir, kemudian di hari yang ketujuh itu yang disunahkan lahir dari apa? Senin, lahir Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, kan dari Senin nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Ahadnya itu sunnah untuk menyembelih akikah. Gitu. Wa yusabu yaumal wiladah min sab'ah fa in ulidatil lailah hasabal yaum alladhi yalihi. Kalau lahir malam ya dihitung. Hitungnya besok tuh. Kalau dilahir kapan? Malam Selasa Ustaz. Ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Senin boleh akikah tuh. Ya. Wa indal malikiyah yusabu yaumal wiladah in ulida qila al-fajr aw ma'ahu wala ya'ud yaum alladhi ulida fihi in ulida ba'da al-fajr wa qila indahu yusabu in ulida qila al-zawal la ba'dah wa yundabu zabhu dhaha ila al-zawal la layla. Syarah Syafi'iyyah wal Hanabilah annahu law ulida law dhabaha qabla sabi' aw ba'dahu ajza. Kata madzhab kita Imam Syafi'i dan Hambali, kalau ada orang nih anaknya lahir, kan di situ hadis Nabi 7 hari. Di hari yang kelima, hari yang keempat dimotong, sah nggak? Boleh kata madzhab kita Imam Syafi'i. Ya. Wala yu'aqu ghairal abi. Kemudian mengatakan yang bagus itu kalau yang akikah di bapaknya dah. Wala yu'aqul maulud an nafsihi, dan juga buat diri kita enggak ada tuh. Misalnya saya mau mengakikahkan diri saya, enggak ada kesunahannya. Wala yu'aqul mauludu an nafsihi idza kabara, kalau udah gede. Di annaha, karena apa? Masyru'iyyati bi haqqil abi, karena yang disyariatkan itu bapaknya bukan anaknya. Wala yaqalu ghairuh, dan juga jangan dikerjakan oleh orang lain. Artinya gini, saya mau akikah masih Ustaz Fauzan yang beliin. Kalau bisa jangan, serahkan ke saya dulu biar saya mengakikahkan. Misalnya dah, kata anak saya kan itu kambing yang di sono aneh potong akikah atas nama Ustaz Fauzan. Nah, sebaiknya kambing itu kasih Ustaz Fauzan biar nanti dia potong sendiri terkait dengan akikah. Enggak, saya namanya di kampung. Gitu. Satu madzhab Imam Syafi'i, sebaiknya diserahkan aja dulu ke yang mau diakikahkan. Ya. Waqtara jama'atun 'alal Hanabilah anna li syakhsi an yu'aqqa 'an nafsihi istihbaban. Tapi madzhab Hambali mengatakan ya kalau dia mau akikahkan dirinya sendiri sunnah masih. Wala tahtasyu al-aqiqah bis-saghir wa yu'aqqul abu 'anil maulud wala ba'da bulughihi walau ba'da bulughihi. Kata madzhab Hambali ya, walau ba'da bulughihi, walaupun ini anak udah gede masih boleh diakikahin. Di annahu la akhira li waqtiha, karena kata madzhab Hambali enggak ada waktu berakhirnya. Ya, kalau madzhab Syafi'i kalau udah gede ya udah selesai. Ya, karena itu tanggung jawab bapaknya. Ya, wa yaqulu dzabih ba'da tasmiyah Allahumma minka wa ilaika aqiqah ula bi khabar walad ghairi. Rawahu Baihaqi bi isnad hasanin wa ruya Aisyah an-nabiy aqqa 'anil Hasan wal Husain wa qala qulu bismillah Allahumma laka wa ilaika aqiqatu ula. Wa yukrahu li takhi ra'sil maulud bidami aqiqah. Makruh hukumnya habis dipotong tuh darah kambingnya dibelepotin di palanya orang anak kecil. Itu kerjaannya orang jahiliyah gitu. Khilafan dimakan alihil jahiliyah min taltih ra'sahu bidamiha. Karena orang-orang jahiliyah tuh kalau motong kambing buat anaknya darahnya diambil dipopolin di palanya. Enggak boleh itu. Ya. Gitu.
Wa kanu fil jahiliyah yaj'aluna qatnatan fi damil aqiqah wa yaj'aluna ala ra'sil maulud. Fa amarahum an-nabi ay yaj'alu makana dam khaluqan ay za'farana. Wa dalilu karahiyat al-baqi annahu qawluhu ma'al gulam aqiqatun fa ahriqu anhu daman wa amitu anhul adab. Jadi aqiqah itu ya ketika disembelih darahnya nggak usah dipopolin di paling anaknya, nggak usah, dah potong, biarkan darahnya itu turun di tanah, udah selesai, tinggalin aja gitu ya. Nah kemudian hukum lahmiha, bagaimana hukum dagingnya, wajil biha dan kulitnya, kabdohaya sama seperti kurban. Yukal min lahmiha, dimakan tuh. Kalau ada yang aqiqah, keluarganya makan. Wa yatasaddaqu minha, sedekahin juga tuh. Wala yubahu syai'un minha, jangan dijual. Wa yusannu tabuha, disunahkan dalam kondisi matang, itu sunnahnya. Artinya kalau nggak matang nggak apa-apa. Dan kadang di kurban ada yang ngintip, saja kambing saya buat aqiqah, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya kadang-kadang kan Ustaz kambing aqiqah udah ada kita masak aja buat makan, boleh juga. Kenapa? Wa yusannu tabuha, disunahkan untuk dimasak. Kan kadang-kadang ada itu. Ya, dulu saya kalau dapat aqiqah gitu, saya potong lebih dulu, habis itu saya suruh masak. Kenapa? Karena disunahkan untuk dimasak. Wa yaqul minha ahlul bait wa ghairihim bi buyutihim, habis itu makan dah bareng-bareng di rumah. Wa qul ya'indal malika akaluha wa limat yad'un nas ilaiha. Maka Maliki mengatakan makruh hukumnya undang orang supaya makan nih, bikin walimatul aqiqah. Ya. Kemudian wa yajuzu 'indal malika kasru 'idhamiha wa la yundam. Kata madzhab Maliki boleh menghancurkan tulangnya, tidak disunahkan. Wa qala Syafi'iyah wal Hanabilah, tapi madzhab Syafi'i dan Hambali mengatakan la yukrahu kasrul idham idza lam yasbut fihi nahyul maqsud. Ya tidak apa-apa sih kalau mau menghancurkan tulangnya. Bal huwa khilaful aula, yustahabbu, yang bagus itu an tafsilu a'dha'iha wa la taksuru idhamiha. Yang bagus itu aqiqah ya, jangan di apa namanya cincang, tapi jangan di ini itu tulangnya. Walaupun nggak apa-apa sih, tapi yang bagus begitu. Karena wa yustahabbu, disunahkan tafsilu a'dha'iha, memisahkan anggota-anggota tubuhnya. Wala tafsiru idhamuha, jangan dihancurin tulangnya. Tafakulan bisalamati a'dha'il maulud, dengan rangka tafakul, mencari ya kisi-kisi kebaikannya. Untuk apa? Bisalamati a'dha'il maulud, agar supaya anak ini selamat. Lamma ruya an Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana dikatakan oleh Aisyah anha qalat as-sunnatu syatani mukafa'atani 'anil ghulam wa 'anil jariyah syatun tatbukh juludan wa la yuksar idham wa ya'kul ta'aman wa yatasaddaq wa dhalika yawmus sabi'. Dalam hadis Aisyah mengatakan dimasak, kemudian jangan dihancurin tulangnya, wa ya'kul wa yat'am, makan dan olah itu, wa yatasaddaq, dan juga disedekahkan. Wa ajaza Imam Ahmad fi riwayati 'inda bai'il jidd wa rasul tasadduq bihi yustahabu iqa'ul qabila 'anil aqiqah lima fi marasil Abi Dawud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil aqiqah allati aqaduha Fatimah 'anil Hasan wal Husain ayya ba'su ila qabil rijlin walau wa qulu wa aqimu wa la tusilu minha idhaman. Jadi kalau aqiqah itu ya hukumnya dua.
Pertama, menurut mazhab Hambali, mazhab Hanafi, maaf, dari mazhab Hanafi mengatakan mubah. Yang kedua, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan sunnah buat kita ini orang tua menghafalkan anak kita. Ya. Nah, kemudian binatangnya itu terjadi perbedaan pendapat. Kata mazhab Maliki cukup satu aja. Tapi jumhurul fuqaha, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan enggak, orang laki 2 ekor, orang perempuan 1 ekor. Ya, sunnah hukumnya dimasak. Kalau tidak dimasak, ya kagak apa-apa, boleh. Ya kayak kemarin di tempat saya tuh ada ngasih 3 ekor kambing akikah, ya potong, bagiin dagingnya, boleh. Sunnahnya dimasak. Sunnah juga kalau bisa jangan dicacat tulangnya. Tafakulan al-aqdha'il maulud, tujuannya supaya tafakul. Ya. Nanti dikhawatirkan ke depan ini ada anak-anak tuh ada urusan dengan tulang, dipatah, diambil segala macam, osteoporosis namanya sekarang. Ya memang tidak disunahkan dimasak. Kita aja yang masak tulang. Iya. Iya, yang masak tulang kan kita doang. Orang lain-lain yang dimasak dagingnya, tulangnya dipendam di tanah. Kalau itu sayang buat ngulihin. Gitu. Ya kalau kita nih, ya kan tulang. Jadi yang dipotong itu bukan dicacat, luas-luasnya aja. Kan tulang iga ada luasnya. Terus tulang yang belakang ini nih kan ada luasnya. Luas-luasnya itu diambil, memang udah orang yang ngerti tuh. Ya kalau dicacat-cacat, ya kalau di satu badan tulang dijemurin di panci maka gak kuat. Gitu. Jadi antara luas-luas itu sunnahnya begitu, sunnahnya. Ya nggak terjadi nggak apa-apa. Cuma kata mazhab di sini tafakulan, tujuannya tafakul supaya nanti anak-anak itu kalau sudah dia dewasa tidak ada kendala pada bagian tulang, itu tujuannya. Ya. Nah kemudian ahkamul maulud, apa sih hukumnya tentang anak-anak atau sunnah-sunnahnya yang dilakukan oleh kita sebagai orang tua terkait dengan anak-anak? Ya anak kita maksudnya. Yustahabu disunnahkan lil walid, disunahkan lil walid buat kita ini bapak ayyu'addin fi udunil maulud al-yumna, disunnahkan azan ini. Anak baru lahir azan di kuping kanan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah gitu. Tarikannya tarikan sederhana, bukan tarikan takumis. Tarikan itu baca Allah pendengar. Tarikan biasa aja, biasa aja. Kadang-kadang aja orang umur ya tarikannya tarikan musola, kan kepanjangan. Tarikan biasa aja. Ya beda tarikan musola dengan tarikan azannya anak jangan. Allah, bidanya pada kaget. Nah, tarikan biasa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu sunnah. Wa tuqamu sholatu bil yusra. Setelah itu diqomatkan di kuping kiri, azan di kuping kanan, qomat di kuping. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau memang kita dukung, kalau nggak bisa dukung, taruh aja di kasurnya. Takutnya nih anak masuk inkubator. Inkubator tau nggak, dalam kotak. Habis lahir, buru-buru masukin kotak karena ada kendala tertentu. Udah di atas kotaknya aja, sebelah kanan kita ada. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu. Baru kita komat kita. Qad qamatis shalah, qad qamatis
hina wulidtuhu Fatimah, ketika putri kesayangannya itu melahirkan putranya yaitu Hasan. Wa li khabari Ibnu Sina 'an Hasan bin Ali marfu'an man wulida lahu maulud, kalau ada yang melahirkan anak fa'adzana fi udhuni, adzan di kuping kanannya, wa aqama fil yusra, kemudian diqomatkan di kuping kirinya, la tadurruhu amis sibyan, ya awit tabi'ah minal jinni wa anil Ibnu Abbas. Tujuannya supaya nanti menyelamatkan anak ini dari bisikan-bisikan jin. Ya, nah makanya itu kalau memang kebetulan kita kagak ada Pak, titipin nama yang ada di bidang. Ada yang ada di rumah bersalin, Pak, tolong nanti anak saya lahir diajarkan Pak, minta tolong, ya. Nah itu harus benar-benar kita lakukan supaya apa? Supaya jangan sampai ada jin yang ikuti lantatul dulu amis sibya musibya, supaya tidak ada bi'atu anil jinni, nggak diikuti namanya jin, ya. Nah itu wa bima anna hadaini al-haditsaini dha'ifani fa yaqtasidu fi taqdiri 'ala al-adhan ats-tsabit fi hadits Abi Rafi' yakuna i'lamul maulud bit tauhid. Tujuannya supaya anak ini pertama kali dia keluar yang didengarkan adalah kalimat tauhid, ya. Awwal ma yaqra'u sam'ahu 'inda qudumihi ila dunya, kama yulaqin 'inda khurujihi minha, seperti bagaimana kali talqin nanti ketika dia meninggal. Wa lima fihi min tardis syayatin fa innahu yudabbiru 'inda sima'il adhan. Kenapa? Karena yang ditakuti oleh syaitan, ditakuti apa jin itu cuma suara azan. Kama warada bil khabar, sebagaimana yang pernah diceritakan oleh Nabi. Ketika iblis datang ditanya iblis, apa yang kau takutkan? Kata iblis, yang paling aku takutkan adalah suara azan dan qomat. Kemudian Nabi tanya, kalau lagi azan qomat kamu kemana? Kata jin, saya lari ke dalam lautan, masuk ke dalam supaya tidak terdengar azan. Makanya orang-orang Jawa itu punya keyakinan apaan? Ketika rumah baru diazanin 7 penjuru, ada yang 4 penjuru. Orang-orang Jawa zaman dulu tuh begitu. Kalau sekarang sih gak ada, bangun aja, tapi tempatnya aja. Ya, nah itu dia mengambil semacam itu. Ada istiadat mereka. Jadi 4-4-nya diajarin. Kadang-kadang 1 orang harus azan sini, azan sono. Kadang-kadang 4 orang sekaligus di 4 penjuru. Itu sih sebetulnya ada istiadat, ya. Yang disunahkan tuh anak azan di kuping kanan, qomat di kuping kiri. Kalau ditanya ngapa sih diazanin namanya di qomatin? Supaya anak yang pertama kali dia dengar ketika lahir adalah kalimat tauhid. Yang kedua supaya jangan sampai terganggu oleh bisikan-bisikan jin syaitan. Ya, nah itu tujuannya semacam itu. Ya. Nah, kemudian ada juga di sini wa yusannu an yaqula fi udhunil mauludil yumna, disunahkan juga ketika kita pada kuping kanan anak kita itu inni u'iduha bika wa dzurriyyatiha minasyaitonir rajim, inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku berlindung ya Allah kepada Engkau dan keluarga kami dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa yaqulu dzalika walau kana al-maulud dzakaran 'ala sabilit tilawah wa tabarruk bi lafdzil ayat bi ta'wili iradah ay nismah wa fi musnad Ibnu Jarir annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a fi udhunil maulud ayyuna suratul ikhlas. Ada juga disunahkan setelah azan bacain qul bismillahirrahmanirrahim. Itu juga ada yang mengatakan sunnah begitu.
Wa yusannu ayyuhnikal maulud bitamrin aw bitamdah wa yudalliku biha dakhilul fam wa yaftah fama hatta yanzilu ila jawbihi minha syai'un fa in lam yakun tamrun fayuhniquhu bihulubin lamma fi sahihaini an Abi Musa qala wulida li ghulam fa'tiyat bihi nabi fasammahu Ibrahim wa huknahu bitamrin. Zada al-Bukhari wa da'alahu bil barakah wa damuhu ilayya wa kana akthar waladi Abi Musa wa ruya Anas qala dhahabtu bi Abdillah ibn Abi Talhah ila Rasulillah hina wulida faqala hal ma'aka tamrun qala na'am fanawaltuhu tamrat faluha falakihinna summa faqarafa thumma yuhibbuhu fihi faja'ala bitalmid faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina al-ansar at-tamrun wa samahu Abdullah. Jadi kesunahan berikutnya, anak itu lahir sunah diazankan di kuping kanan, qomat di kuping kiri. Nah, bisa juga nanti setelah selesai azan dan iqamah, kuping kanan dibacain suratul Ikhlas, kuping kiri dibacain suratul Ikhlas. Ya, itu sunnahnya yang pertama. Yang kedua sunnahnya namanya tahnik. Tahnik itu apa? Korma. Ya, korma dipejam, taruh ini. Mana itu namanya? Lakan ambil lidah dah. Ya, kalau memang ada kormanya. Kalau nggak ada kormanya, sesuatu yang manis, gula merah, itu disunahkan. Nah, berdoanya Allahumma inni u'iduha bika ya Allah, kami berlindung kepada Engkau wa dzurriyyataha dan keluarga kami minasyaitonir rajim. Nah, kalau kita itu tahnik bacain gini, bacain dah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, boleh dibacain Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi gitu nih, nanti Bapak nih, ya seandainya ada acara akikah, ya kan gak selamanya saya bisa hadir. Jadi tak Fauzan, anak saya semuanya nih, kalau misalnya kalau nggak ngerjain di rumah, Bapak ngerjain buat cucunya. Besok nih Jumat. Dulu orang tua saya begitu, tiap Jumat nih dibijakin korma, dikit-dikit aja, bukan di korma aja Pak, yang kena manisnya aja. Sebelum dulu nih orang-orang tua kita tuh sebelum berangkat Jumat, diginiin, ditaruh tuh di lidah kan, dengan biar cepat turun, maksudnya kalau di bawah. Nah, baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baca dulu dah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita baca doa dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Atau Bapak pakai bahasa Indonesia, ya Allah, mudah-mudahan anak saya ini ngomongnya baik, lancar, kemudian bisa baca Quran yang fasih. Berangkat dah salat Jumat. Begitu Pak. Saya ingat banget dulu abah saya begitu. Ya. Wa yundabu dan disunahkan ayyuhajjinal walad bi ayyaqula barakallahu laka fil mawlud. Nah, kemudian disunahkan kita itu bergembira dengan kedatangan anak, barakallahu laka fil mawlud. Keberkahan buat ente nih yang sudah diberikan oleh Allah. Ya, satu hadiah. Wa syakaratul wahid, dan aku bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan. Wa balagha asyudda wa razaqtul birra, kita berharap nanti ada lahir keberbaktian. Wa yuridu wa'adal muhni wa yaqulu barakallahu laka wa baraka 'alaika aw azzallah sawabak. Ya. Wa nahwi dzalika, yang penting didoain. Kemudian yang ketiga wa yustahabbu halqu ra'sil maulud, disunnahkan habis itu potong rambutnya fil yaumis sabi, di hari yang ketujuh min wiladatihi, dari kelahirannya, ayusamma bihi, kemudian setelah itu dikasih nama ba'da dzabhil aqiqah, setelah dipotong aqiqahnya. Wa yatasaddaq,
biwazni sya'ri dhahabin au fiddatin, setelah itu rambutnya ditimbang, disedekahkan dalam bentuk ukuran emas. Misalnya ini rambutnya ada berapa gram, 1 gramnya misalnya 500, kalau 2 gram 1 juta, kalau 1 gramnya 1 juta berarti 2 gram 2 juta, duit 2 juta itu disedekahkan. Di annahu sallallahu alaihi wasallam, karena pada Nabi amara Fatimah, menyuruh anaknya Fatimah, faqala zini sya'ral hasan wa tasadduqi biwazni fiddah, timbanglah rambutnya Hasan, setelah itu disedekahkan. Kama qala laha lamma wulidat al-Hasan ihlaqu sya'ra ra'sihi wa tasaddaqi biwaznihi min al-waraq. Setelah itu timbang, sedekahin. Ya. Wa yuqra'ul khitan yauma wiladati wa yaumas sabi'. Makruh hukumnya dihitan hari ke-7, jangan, entar aja. Di annahu min fi'lil yahud, karena ini pekerjaan orang Yahudi. Wal khitan sunnatun mu'akkadatun 'indal Malikiyah wal Hanabilah lizakari. Khitan itu disunnahkan menurut madhab, ya, sunnah mu'akkadah menurut madhab Maliki dan Hanabi buat laki-laki. Wal hifal bin nisa makruhah, sedangkan buat perempuan itu makruh hukumnya di sunat lah bahasa kita, ya. Wa yundamu, dan disunahkan Allah tahnat ay la yajuzu bi qabdil jildati li ajli tamamil laddah fil jima'. Kenapa orang perempuan itu tidak disunahkan untuk disunat bahasa kita? Orang perempuan namanya hifal, orang laki namanya kita. Takut nanti akan turun semangat seksualnya kalau orang perempuan. Kalau orang laki enggak disunahkan, ya. Kemudian waqala Syafi'iyah al-khitan fardun 'ala dzukuri wal insa wal ina. Tapi mazhab kita Imam Syafi'i mengatakan enggak, khitan itu buat laki-laki dan perempuan, ya, fardun 'ala dzukuri wal ina. Orang perempuan itu menurut mazhab Syafi'i wajib dihitan. Waqala Ahmad al-khitan wajibun 'ala rijal. Tapi Imam Ahmad mengatakan khitan itu wajib buat orang laki-laki, makruhah bihaqqin bisa, sedangkan orang perempuan hukumnya makruh. Ya. Wa yajri hadha 'ada fil biladil haram. Wa yustahabbu an yu'akhkhir 'inda al-Malikiyah hatta yu'maru as-sabi bis-salati wa dhalika min as-sab'i ila al-'ashrah. Ya. Nah, itu terkait dengan khitan. Jadi itu sunnah juga, Pak. Jadi anak kita dikhitankan. Sampai sini ada yang bertanya dulu? Ya, boleh. Ya. Ini saya sampai orang tua kan meninggal, anak kira-kira bisa dikekang enggak? Sedangkan kita nggak tahu dikekang. Ya, sekarang begini, kita bisa lihat kehidupan orang tua kita di masa lalu. Bila mana orang tua kita di masa lalu kehidupannya sangat sederhana, maka dia tidak punya kesunahan untuk, ya, akikah. Kalau dulu kita lihat orang tua kita kehidupannya baik, bagus, kemudian dia belum akikahkan, gugurkan kewajiban, gugurkan tugas, gugurkan haknya orang tua oleh kita, boleh. Apalagi dia ngomong, bang, ini bapak nih memang nggak punya duit, tak tahu bapak kan cuma tukang belimbing. Ntar lu gede, lu jadi orang, lu kerja, lu akikah diri lu sendiri. Nah, itu duit tuh akikahnya, gitu, ya. Ada lagi, Pak? Enggak, karena dia belum melihat bumi. Kan ada yang dalam kandungan udah meninggal, apakah harus diakikahkan? Enggak, karena dia belum lahir namanya. Yang akikah itu anil maulud kalau udah lahir, dan lahir dalam kondisi hidup. Misalnya nih, dia lahir dapat 2 jam mati, gimana saatnya akikahin? Enggak boleh. Kalau akikahin nggak apa-apa, orang di luar hidup begitu.
Ya, jadi kalau yang mati dalam kandungan kena kesunahan akikah enggak, karena udah mati sebelum lahir. Kecuali dia udah lahir, dapat hidup 1 jam, 2 jam, meninggal. Saya mau akikah masih sunnah enggak? Sunnah. Ya. Ada lagi Pak? Enggak ada. Enggak ada. Jadi kita harus baca Quran, rapi, khatam Quran, potong kambing, ada sunnah, ada hadisnya enggak ada hadisnya. Itu bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah. Gitu. Tapi boleh dong. Emang disuruh kok kalau kita khatam Quran, undang orang supaya bisa baca doa bersama-sama. Jadi sunnahnya itu kalau kita khatam Quran, undang orang, biar 2 orang, 3 orang, udah khatam nih baca doa. Itu sunnahnya. Makanya orang kita kadang-kadang setelah sunnah dibikin nasi kuning, dipotong ayam, dipotong kambing, nah itu bagusan lagi, namanya sedekah. Gitu Pak. Ya, kita tutup majlis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan semua amal ibadah kita, hajat kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan semua anak dan keturunan kita orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Allah hindarkan kita semua dari bala bencana musibah penyakit zahiran dan batinan. Kita doain yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakit, Allah sembuhkan segala macam penyakit, Allah berikan kesehatan yang sempurna. Yang telah berpulang rahmatullah dari seluruh keluarga besar kita, jamaah kita, orang tua kita, guru-guru kita, pendiri wakaf, penyumbang, donatur dari musholah dan majlis kita ini, kita doakan semuanya Allah ampuni dosanya. Allah terima semua amal ibadah, dapatkan di sisinya, Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir Allah limpahkan rezeki yang halal, yang banyak, yang barakah, yang limpah penuh dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat melaksanakan ibadah haji, berziarah ke makam Rasulullah SAW, terhindar dari wabah dan penyakit. Saya mau didoakan pembangunan dan pembebasan pondok pesantren yang saya dirikan masih berlanjut. Mohon didoakan, mudah-mudahan bisa segera melunasi sisa pembayaran tanah yang harus saya lunasi, dan mudah-mudahan semua diberi kemudahan, kelancaran. Saya ucapkan jazakumullah sana jazak kepada semua jamaah yang telah mendonasikan, menginfakkan, menghibahkan, mewakafkan hartanya. Insyaallah semua akan diganti oleh Allah dengan penggantian yang terbaik. Al-Fatihah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.